Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita masuk di pembelajaran PJOK bab 6 atau pembelajaran bagian 6, yaitu tentang gerak dominan dalam senam lantai. Nah, Ananda semua sudah memiliki buku paket PJOK, boleh dibuka bukunya di pembelajaran bagian 6, yaitu tentang gerak dominan dalam senam lantai. Nah, jika semua sudah membuka bukunya pembelajaran 6, di situ ada gerak dominan dalam senam lantai meliputi rangkaian gerak dominan yang bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan. Nah, guling depan atau bisa disebut roll ke depan. Nah, berarti dia gerakannya harus berguling ke depan. Nah, ketika Ananda ingin melakukan gerakan tersebut, Ananda lakukan harus di atas matras. Nah, jadi kalau senam lantai itu memang ada alat untuk alas ketika kita melakukan roll ke depan, roll ke belakang, guling lenting, headstand, handstand harus berada di atas matras. Karena apa? Gerakan yang kita lakukan itu sungguh sangat, kalau ketika kita tidak berhati-hati bisa melukai diri kita sendiri, bisa terjadinya cedera. Misalnya kita berguling di atas lantai, tidak ada alasnya. Nah, itu bisa menyebabkan bagian leher atau pundak belakang kita akan terasa sakit karena berbenturan dengan benda yang keras. Nah, jadi ketika ingin melakukan harus benar-benar memakai alas. Boleh dengan matras untuk senam lantai. Nah, kalau di sekolah itu kan ada alatnya lengkap, matrasnya ada. Nah, jadi di sini Umi hanya ingin menjelaskan dan Ananda tidak perlu mempraktikkan karena ini sangat berbahaya kalau tidak didampingi oleh orang yang berpengalaman. Nah, jadi Ananda bisa melihat di buku paket Ananda tentang gerakan atau contoh gerakan berguling ke depan. Nah, di situ sudah ada gerakannya. Gerakan pertama yaitu sikap berdiri siap. Nah, dia itu gerakannya dari berdiri. Nah, sikap berdiri siap, lalu kedua tangan buang ke depan. Nah, buang ke depan seperti kita seperti melengkung seperti ini. Jadi ketika kaki bersiap, buang tangannya ke depan. Nah, jadikan dia seperti huruf N. Nah, ketika sudah membuang tangannya ke depan, lengkungkan atau selipkan kepala di antara kedua paha. Nah, lalu lakukanlah tolakan untuk bisa menolak berat tubuh menjadi roll ke depan, berguling ke depan. Nah, itu dia untuk berguling ke depan. Nah, yang kedua yaitu tentang rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke belakang. Nah, gerakannya itu sama seperti dengan roll ke depan. Sama juga dia dengan posisinya kalau roll ke depan tadi menghadap ke matras. Nah, kalau roll ke belakang kita harus membelakangi matras. Nah, posisinya itu tolakan tangan. Dia yang menggerakkan perpindahan berat tubuh itu adalah tangan dan kecepatan ketika kita melengkungkan ke belakang. Nah, jadi di situ juga ada gambarnya di buku paket Ananda. Kebetulan Umi tidak bisa mempraktekkan karena apa?
karena di tempat Umi tidak memiliki alat atau matras, dan mungkin kalau Umi yang melakukan agak susah mengambil gambarnya. Nah, jadi di sini Ananda tidak perlu mempraktikkan. Ananda hanya mengingat bahwasannya gerakan roll ke depan itu ada 4 tahap misalnya. Yang pertama sikap berdiri siap. Lalu yang kedua letakkan kedua tangan lurus ke atas atau ke depan. Nah, yang ketiga letak bagian kepala di kedua paha, di tengah-tengah paha. Nah, jadi di situ Umi hanya mau Ananda semuanya mengetahui bahwa gerakannya seperti itu, tapi tidak perlu untuk dipraktekkan. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita hanya sampai di sini. Insya Allah akan kita lakukan ketika kita masuk di sekolah. Nah, biar Umi dampingi Umi, misalnya kalau dia tidak bisa menolak bagian tubuhnya, Umi bantuin agar bisa berpindah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.